Silakan. Sudah ada yang udah ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Wah, ini lama kita nggak bertemu ya, atau tidak pernah bertemu sama sekali, gitu ya. Ini pertama kalinya nih, Pedis mengadakan podcast yang bintang tamunya luar biasa, moderatornya juga luar biasa. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai, sebelum kenalan sama pembicara hari ini, ya, pembicara ya Pak ya? Bukan, ya pendengar aja. Oh, pendengar aja. Oke. Kita ajarkan Pediscare dulu, ya. Tahu kan? Ingat kan? Oke, harus ingat ya. Pediscare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Oke. Kenalan nih. Ya, halo teman-teman semua, senang banget ya siang ini kita bisa nongkrong ya settingnya nih. Jadi santai, nongkrong, ngobrol bersama kita nih dari Pediscare. Dan kali ini saya Ahmad Hasim Wibisono selaku founder dan CEO dari Pediscare yang akan menemani teman-teman semua ya di waktu siang ini, mungkin sambil makan siang, sambil ngopi, sambil santai, kita ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol apa ya enaknya? Ngobrol apa? Saya belum kenalan Pak. Oh iya. Saya kenalan dulu ya, pembicaranya dulu tadi kenalan. Oke, perkenalkan saya Yuna Delsari, saya manajer operasional Pediscare Malang ya, yang hari ini akan nemenin Pak Hasim nih, ya, nemenin Pak Hasim. Panggil Pak ya? Kak. Oh Kak, oke. Menemani Kak Hasim. Kak Hasim dan Kak Nanda gitu ya. Kak Hasim dan Kak Nanda. Ya, pada siang ini kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana sih ya Pediscare sekarang dikenal, dulunya yang dia hanya praktek mandiri keperawatan, sekarang bisa istilahnya berkembang menjadi startup kesehatan. Wah, ini sesuatu yang menarik untuk dibahas ya, sangat ringan. Nanti teman-teman bisa mendengarkan sambil mengerjakan aktivitas yang lain, sambil makan, sambil ngobrol. Dan jangan lupa nanti join ya di live ya. Silakan komen-komen, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya, ditulis di komen, nanti langsung bisa dijawab oleh Kak Hasim hari ini. Oke. Nice. Mulai ya. Kita gaskan sambil nunggu kopinya, kita nih juga belum datang ya teman-teman ya. Mana ini kopinya ya? Oke, Kak Hasim, waduh aku kok agak berat gitu ya manggil Kak Hasim itu. Oh iya. Bapak aja. Bapak cek gitu ya. Oke, tapi karena permintaannya Kak Hasim ya oke lah, kita bervibes jiwa muda aja ya. Soalnya kalau di circle startup itu semua dipanggil Kak ya masalahnya gitu Oh ya. gitu. Oke. Terlalu apa ya? Bukan terlalu sih, memang egaliter ya, lebih relax dan santai. Oke. Sekarang pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama itu sebenarnya waktu mendirikan Pediscare awal dulu, sudah pernah membayangkan nggak Pediscare akhirnya itu seperti sekarang ini? Oke ya, Pediscare kan kita bikin tahun 2015 ya waktu itu. Fokus kita sih sebenarnya lebih ke pelayanan kesehatan. Jadi praktek mandiri, rawat luka sambil mengadakan event, seminar dan pelatihan. Cuma itu aja sebenarnya yang terpikir oleh kita waktu mengadakan sih ya. Jadi nggak yang bentuknya benar-benar seperti sekarang ini. Mungkin gitu sih ya. Awalnya ya, soalnya kita kan orang kesehatan ya. Jadi arah berpikir terus wawasan itu nggak ke situ memang waktu itu. Gitu. Kalau bocorannya sendiri, kenapa memilih perawatan luka? Apa dari awal dulu? Itu sih cerita yang cukup panjang ya, kembali ke tahun 2009-2008 waktu saya sih ya, waktu itu masih praktek profesi. Memang di lahan waktu itu melihat banyak pasien-pasien luka diabetes yang mendapatkan perawatan itu sepertinya ya bisa ditingkatkan gitu perawatannya. Terus juga kita melihat banyak dari pasien ini kok sepertinya hopeless ya, artinya nggak banyak harapan yang kita bisa berikan. Akhirnya ya memang kita lihat sendiri banyak yang berakhir di meja operasi untuk diamputasi. Nah itu memang kegelisahan awal waktu itu ya teman-teman semua. Masa sih nggak ada solusi gitu loh untuk pasien-pasien seperti ini yang jumlahnya banyak dan rata-rata di usia produktif kan. Nah waktu itu yang bikin kita akhirnya mencari solusi ya, apa ya yang kita bisa
sediakan untuk pasien-pasien ini sehingga mereka punya harapan dan masa depan yang lebih baik. Nah, ketemulah kita dengan ilmu perawatan luka. Oke, susah nggak dulu memperkenalkan praktek mandiri perawatan luka? Karena dulu di 2000 berapa ya, 2014-2015 khususnya di daerah Malang, Jawa Timur itu belum terlalu banyak dikenal. Ya, bahkan mungkin ya emang nggak dikenal ya, jadi sesuatu yang benar-benar babat alas kalau kata orang Jawa ya, dari nol dan sesuatu yang benar-benar baru. Dan memang benar banget sih tadi yang ditanyakan ya sama Kak Nanda. Jadi kita benar-benar struggling. Nah, untuk memperkenalkan nih solusi yang kita punya, sesuatu yang inovatif dan memang nggak dikenal gitu ya ke masyarakat dan tenaga kesehatan. Jadi kita butuh waktu berbulan-bulan memang waktu itu untuk mengedukasi ya masyarakat dan juga tenaga kesehatan gitu. Oke, menarik sekali ya. Ya. Kendala yang dihadapi waktu awal, kita ngobrol waktu awal dulu ya, jadi biar kita nanti bisa lengkap ceritanya sampai akhirnya bisa berkembang sekarang. Kendala dulu waktu membangun Pediscare di awal, bisa diceritakan nggak? Oke, kendala di awal ketika membangun Pediscare, yang pertama sih kita minim role model, terutama di wilayah Kota Malang ya. Jadi praktek mandiri keperawatan itu belum dikenal gitu ya. Terus perawatan luka modern juga belum dikenal, apalagi produk-produknya itu juga baik tenaga kesehatan maupun masyarakat juga nggak kenal gitu kan. Terus juga kelebihan yang kita punya apa sih gitu kan. Terus hasil yang kita bisa berikan ke pasien itu apa. Nah itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat baru. Nah itu di satu sisi mungkin solusi, tapi di satu sisi bagi kita yang membuka bisnis atau prakteknya itu juga problem yang memang cukup signifikan. Dan itu berasa banget ya teman-teman semua ketika di awal dulu kita buka Pediscare nih, dengan semua investasi ya, waktu, uang, dan tenaga itu karena orang-orang belum pada tahu, jadinya ya nggak ada yang menggunakan jasa kita. Nah itu kendala yang sangat amat kerasa ya di bulan-bulan awal kita merunning Pediscare ini. Selain itu ya, selain pengetahuan masyarakat, kitanya sendiri juga belum pengalaman gitu kan. Kita juga benar-benar berintis, tim kita semua baru dan masih muda gitu ya. Jadi benar-benar start from zero. Kita modal yakin, modal semangat, sama modal skill. Tapi bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana memanagenya itu kita benar-benar nggak ada ilmu khusus gitu ya. Sehingga akhirnya sempat ya gitulah ya, sudah banyak pengeluaran, minim pemasukan, nggak ada customer. Nah itu situasi di awal waktu itu. Oke, emang untuk memulai suatu praktek mandiri ya, perawatan seperti awal dulu itu kita butuh ilmu bisnis ya, menurut Kak Hasim? Ya, butuh nggak butuh sih ya, gitu kan. Soalnya apa? Soalnya ketika kita punya produk gitu ya, entah itu barang atau jasa, itu kan orang harus tahu. Nah kalau kita punya nih produknya, nah supaya orang tahu gimana? Nah ada yang namanya promosi atau marketing gitu kan. Terus ketika orang sudah tahu, gimana caranya supaya yang tahu ini jadi berminat terus akhirnya menggunakan. Nah itu kan juga ada prosesnya ternyata gitu kan. Nah itu juga butuh nih komunikasi, public relation gitu kan dengan customer gitu kan. Terus yang sudah beli, sudah menggunakan produk gimana biar puas, terus mau beli lagi. Nah itu kan juga ada namanya customer experience. Nah yang juga nggak lepas tuh dari ilmu tentang ya manajemen bisnis dan semacamnya. Jadi ya dibilang nggak perlu itu ya perlu gitu kan, tapi dibilang perlu banget itu ya memang perlu banget gitu ya jadinya. Jadi kayak gitu modelnya. Ya, jadi nggak apa ya, kita nggak bisa membayangkan atau berpikir kalau buka praktek terus pasang plang sudah diam aja, sudah nggak, zamannya kayak gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi apa ya, menunggu pasien datang ya. Kalau kita sultan sih mungkin masih bisa ya. Kalau kita punya koleksi yang bagus itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya kita sudah bukan sultan, kita bukan public figure ya, kita masih baru, kita junior gitu ya. Wah itu harus benar-benar memaksimalkan promosi itu. Tadi yang disebut
disebutkan itu macam-macam ya, ada customer experience apa dan sebagainya. Itu dapat kosakata dari mana? Ya. Kan perawatan nggak ada loh. Ya, betul. Kalau yang teman-teman perawat zaman now sih mungkin sudah mulai ketemu nih hal kayak gini ya, tapi untuk yang angkatan kita gitu ya. Angkatan kita. Angkatan kita ya kuliahnya perawatan ya isinya askep doang gitu kan, dan segala hal yang mengarah ke situ gitu ya. Nah, memang berawal dari kesulitan dan tantangan di awal mendirikan Pediscare ini gitu kan, akhirnya kita waktu itu ya harus mencari jawaban gitu loh. Di luar sana itu banyak pasiennya, banyak customer, kita di sini punya produknya, tapi kok nggak ada yang beli. Nah, ini kan nggak connect nih situasinya. Nah, ada mata rantai yang hilang. Nah, waktu itu akhirnya saya ketemu ya, ternyata kita memang nggak bisa gitu loh kalau hanya mengandalkan skill keperawatan, kesehatan, pasang pelang dan semua berjalan. Nah, akhirnya masuklah waktu itu ke dunia UMKM, usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Di situ kita masuk nih dalam ekosistem dan komunitas para pemilik usaha skala mikro, kecil, menengah, termasuk yang baru merintis. Nah, di situ akhirnya kita diajari, untuk usaha-usaha yang baru jalan ini memang betul loh kalian itu promosi gitu loh. Cara promosi itu macam-macam gitu ya. Betul loh bagi kalian itu untuk meningkatkan image ya, citra, biar orang itu merasa respect dan trust. Betul ternyata. Nah, dari situ akhirnya mulai terbuka ya mata, baik ternyata gitu ya. Nggak cukup ya kita sebagai seorang perawat dengan pendidikan tinggi S1, S2 gitu ya, untuk bisa survive nih prakteknya, ternyata harus ditambahi dengan yang lain tadi, marketing, customer service, customer experience dan lain-lain. Dan seru kok ternyata. Iya, itu ternyata kita itu bisa gitu ya masuk ke dunia UMKM. Kalau dulu kan pikirannya UMKM itu ya sudah jualan makanan, ya kan, jualan keripik, aksesoris itulah. Ya. Ternyata kita bisa belajar di situ gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian mungkin banyak yang penasaran sih, kenapa namanya Pediscare? Oh, Pediscare. Dapat ilham dari mana nih Pediscare? Pediscare, nama Pediscare sendiri memang berakar ya dari keahlian kita ya, waktu awal banget dulu kan perawatan luka, diabetes dan stoma. Nah, gitu ya. Apa ya nama yang mewakili itu ya skill kita perawatan luka, diabetes dan stoma. Dicari-cari lah, kita ketik itu huruf-hurufnya, dibongkar pasang gitu, akhirnya ketemulah Pedis gitu ya. Kebetulan Pedis ini kan selain singkatan dari perawatan luka, diabetes dan stoma juga relate ya dengan urusan perkakian gitu kan. Terus di perawatan luka juga ada instrumen ya untuk mengkaji status luka, itu namanya Pediscare. Nah, gitu kan. Jadi ketemu deh waktu itu Pediscare yang kita bikin berikut dengan logonya ya. Itu juga mengandung filosofi yang ingin kita selalu tanamkan di setiap aktivitas pelayanan maupun bisnis yang kita kembangkan. Oke, menarik ya. Kenapa harus ada namanya? Kenapa harus ada brandnya? Kan kita cuma ya praktek mandiri ya sudah pasang nama pelang aja gitu ya. Itu juga ternyata ya teman-teman ya, ketika orang melihat gitu ya ada suatu produk, entah itu barang atau jasa yang memiliki brand, memiliki merek gitu ya, itu ternyata menimbulkan kesan tertentu. Nah, itu kata teori. Jadi maksudnya sebentar, kopi kita datang. Nah, ini yang ditunggu. Kita bukain dulu. Kan ada yang nanya Bu. Oh, ada yang nanya ya. Oke. Dilanjutin dulu deh sambil saya cari pertanyaannya tentang brand tadi Pak Asim. Tentang brand. Kenapa harus branding tadi? Kenapa harus ada nama? Ya ternyata itu ya dari sisi ilmu marketing ya. Ketika customer melihat suatu produk ya, barang atau jasa yang bermerek dan yang tidak, nah itu ternyata menimbulkan kesan yang berbeda. Orang cenderung merasa lebih trust itu pada produk barang atau jasa yang ada mereknya. Orang merasa lebih safe, lebih aman gitu ya ketika menggunakan produk atau barang atau jasa itu ya yang ada mereknya.
dibanding dengan yang ya namanya batangan gitu ya. Coba deh teman-teman beli HP atau apa, boxnya itu polos, nggak ada mereknya, nggak ada logonya. Ya, bisa jadi speknya bagus, tapi kok nggak ada mereknya gitu ya. Ini apa? Nah, orang pasti nggak akan pilih gitu ya. Aku coba mengilustrasikan deh, misalkan, wah terima kasih. Gangguan teknis teh manis, kopi manis ya. Oh, aku dikasihnya yang hitam ya. Oke, berarti yang itu buat ini ya, operator. Contoh nih ya, ada dua HP sama persis gitu ya, kayak gini nih. Satu ada logonya, satu dihapus logonya, terus disandingkan. Sama nih barangnya. Orang pasti akan memilih yang ada logo, ada mereknya. Nah itu salah satu efek dari kita punya suatu brand. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa Mas Davi? Pertanyaannya Pak Hasim mau tanya, nama Pedicure ini izinnya Fasiankes atau klinik atau menggunakan izin apa? Oke. Tentang perizinan nih. Nama ya? Ya, nama. Dari siapa Mas? Ada ininya? Dari Oke. dari Hamba Allah mungkin ya. waiting apa tadi ya? Ya oke. Apa? Jadi nama itu Waiting for day. Waiting for day 4. Waiting for day. Oke. Nah, ya jadi begini, ketika kita menjadikan pelayanan kita atau praktekan kita itu sebagai unit usaha, itu ada dua rumah legalitas yang kita harus bereskan gitu ya. Ini contoh dari Pedicure ya yang ada. Jadi dua rumah legalitas yang kita harus amankan. Rumah yang pertama adalah rumah kita sebagai nakes gitu ya, maka harus ada izin prakteknya. Rumah yang kedua karena dikemas sebagai suatu bisnis atau usaha, berarti harus ada izin usahanya. Nah gitu ya teman-teman ya, sehingga di masing-masing rumah itu legalitasnya kita amankan. Nah untuk pelayanan kesehatannya kita pakai izin praktek mandiri itu ke dinas kesehatan ya waktu itu. Gitu ya. Nah kalau seperti itu outputnya adalah izin praktek atas nama orangnya. Nah gitu ya. Nah Pedicure sendiri itu adalah entitas dari rumah yang kedua, yaitu rumah kita di badan usaha. Nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngurus izin praktek, ya memang yang keluar nama nakesnya, bukan nama bisnisnya. Nah kita punya nama brand dari mana? Dari rumah kita yang kedua tadi, yaitu dari izin usaha. Nah gitu ya. Sehingga teman-teman kalau ada praktek gitu ya, terus mau ada nama brandnya, ya berarti Anda harus punya apa ya, punya model seperti yang saya bilang tadi. Ini ya pelayanan kesehatan, tapi ya juga sebagai suatu usaha atau bisnis. Nah gitu ya. Tapi kalau nggak dikemas sebagai bisnis, teman-teman merasa nyaman dengan praktek mandiri, dijalankan sendiri, ya itu pun fine gitu ya, kalau hasilnya sudah oke. Itu sih ya jawaban dari pertanyaan teman kita tadi. Semoga menjawab ya, semoga menjawab tentang nama tadi, tentang perizinan ya brand tadi. Oke. Langsung lanjut nih, tadi kan ceritanya masalah Pedicure ini udah panjang ya, ternyata ya dari awal sampai ada nama brandnya, begitu ya, sampai apa saja kendala yang dihadapi. Terus kok kepikiran mau Pedicure ini ya sudah saya jadikan suatu bisnis kesehatan sampai akhirnya bisa dikenal sebagai startup. Itu asal mulanya seperti apa? Oke. Kenapa kita hanya menjadi suatu bisnis kesehatan gitu ya? Oke. Jadi ternyata dari apa yang sudah kita jalankan nih di awal tadi, kita fokus di merawat luka gitu ya, baik itu dipraktekkan maupun home care gitu ya. Ternyata muncul berbagai sinyal-sinyal gitu ya dari pasar yang sepertinya ini menjadi suatu peluang yang harus kita tangkap gitu ya. Apa aja sinyal-sinyalnya? Contoh nih, ketika kita sudah berhasil ya memberi perawatan luka, ternyata banyak teman-teman yang jadinya kepo, ingin tahu, ingin belajar tentang perawatan luka, minta dikasih seminar, minta dikasih pelatihan. Nah kita bikin akhirnya tim diklat, tim seminar, pelatihan. Nah di situ kan di luar konteks pelayanan kesehatan ya, dan ada uang yang berputar. Nah otomatis harus ada legalitas tersendiri di sini, gitu kan? Itu satu sinyalnya. Sinyal yang kedua, ternyata teman-teman banyak itu yang kesulitan akses produk.
Nah, gitu kan, product blessing, sandal diabetes, antiseptik dan lain-lain, kita bantu nih akhirnya kerjasama dengan pabriknya ya, dengan vendornya, distribusi melalui toko online. Nah, itu kan juga di luar konteks praktek mandiri nih pelayanan. Terakhir adalah sinyal yang ketiga, banyak ternyata pasien kita itu yang inginnya perawat kita itu habis perawat nggak pulang. Nah, tapi stay di situ, jaga mama papanya gitu ya. Karena memang selain lupa ada stroke-nya, ada jantung, penyakit jantung gitu ya, dan butuh perawatan terus-menerus. Nah, sehingga kita bikin tim home care 24 jam nih, perawat kita masif. Nah, ini kan menjadi akhirnya suatu bentuk ya pelayanan, tapi ya ada nilai bisnis ekonominya. Nah, sehingga harus punya legalitas badan usaha yang jelas. Nah, jadi dalam satu rumah badan usaha ini ada pelatihan, ada pelayanan, ada penjualan. Nah, kayak gitu ya. Itu jadinya kita sekarang ya sebagai praktisi mandiri ya, tapi kita juga sebagai owner dari suatu bisnis kesehatan. Itu teman-teman perjalanannya ya. Itu bisa disebut sama ini ya, apa namanya, entrepreneur ya? Nah, itu bisa kita bilang ya sebagai suatu bisnis kesehatan atau health entrepreneurship gitu ya. Jika memang ada concern ya untuk mengembangkan ini sebagai suatu bisnis yang sustainable, nggak cuma sustainable tapi juga grow. Nah, maka itu akan menjadi suatu bidang ya yang disebut sebagai health entrepreneurship. Nah, saya rasa teman-teman Pediscare ya, baik itu yang perawat, dokter, bidan, bisa gitu loh mengkreasikan something ya sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan sentuhan entrepreneurship ini menjadi sesuatu yang sustainable ya, jadi artinya bertahan lama, tapi juga scalable, jadi bisa ditingkatkan skalanya. Nah, gitu kan akhirnya. Ditingkatkan skalanya menjadi lebih banyak orangnya, lebih banyak pasiennya, gitu kan? Oke, sudah nggak sendirian lagi ya, intinya nggak hanya apa namanya sendirian, nunggu pasien sudah pulang, dia bekerja sendiri tapi sudah punya tim gitu ya, untuk promosi juga banyak tim gitu akhirnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari, waduh, namanya siapa ini? Itu yang komen tadi yang tanya itu apa? Nanggapin kayak lagi. Oh ya. Waiting. Pasien izin bertanya hal apa yang perlu dipersiapkan jika mau menjadi tenaga kesehatan yang bisa berentrepreneur nih. Oke. Kak Hasim ya. Oh, Kak Hasim. Ini ya, jangan lupa ya. Di atasnya ada lagi. Oh ya, terus di atasnya itu ada yang satu lagi, Kak, gimana caranya ngurus praktek mandiri? Cuman ada beberapa perawat yang berpraktik di suatu tempat tersebut. Oke. Yang mana dulu nih? Yang ini tadi, Menjadi entrepreneur dulu ya. Menjadi entrepreneur dulu. Ya. Nah, teman-teman tenaga kesehatan, Anda perlu tahu ya bahwa dalam mengemas praktek Anda menjadi suatu bisnis itu ada ilmunya sendiri. Yang mana memang ilmunya ini cenderung ke arah ilmu ekonomi manajemen gitu loh ya. Yang ternyata itu ya memang harus kita kuasai kalau memang mau dijalankan secara profesional, punya strategi yang jelas dan ada target yang mau dicapai nih. Nah, itu semua ada ilmunya memang, dan kita harus sedikit keluar ya dari zona nyaman kita di bidang kesehatan. Kita harus masuk nih ke bidang ilmu manajemen bisnis dan ekonomi. Nah, jalannya macam-macam, bisa ikut seminar, workshop, pelatihan ya, maupun e-course atau pelatihan-pelatihan yang sekarang sudah ada banyak tersedia itu online. Nah, zaman kita dulu kita cukup bersusah payah gitu ya mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena rata-rata yang ngajar itu bukan orang kesehatan. Yang ngajar ya tentunya orang ekonomi, ada yang dari backgroundnya itu hukum dan lain-lain. Sehingga ketika kita mencari penerapan dari ilmu ini ke kesehatan, benang merahnya gitu ya, nggak dapat gitu ya dari para trainernya. Nah, itu juga yang akhirnya membuat kita nih di Pediscare merasa terpanggil ya, coba nih kita sediakan ya pelatihan khusus ya bisnis bagi teman-teman nakes. Oh, ada ya di Pediscare ya? Ada dong. Wah, iya, apa itu? Sekalian promosi ya. Nah, kita sudah bikin yang namanya Health Planner Course ya, HPC by Pediscare. Jadi di situ ilmunya memang ilmu manajemen, ekonomi, bisnis gitu ya. Tapi, nah sudah kita kontekstualisasikan dari kacamata kesehatan, sehingga teman-teman langsung ketemu ya benang merahnya ketika mau marketing. Oh, kayak gini loh kalau dipakai di kesehatan, gitu kan? Kalau ngomong leadership, business planning, oh kayak gini loh kalau dikembangkan di kesehatan. Itu sudah
kita translatekan dengan nyaman dan mudah dimengerti. Saya rasa itu ya, sekalian menjawab pertanyaan teman kita tadi ya, gimana caranya supaya bisa menjadi seorang entrepreneur di bidang kesehatan memulainya. Ya memulai dari ilmu dan skillnya dulu. Jadi nggak perlu jatuh bangun bertahun-tahun cara marketing itu gimana, merasakan apa ya beratnya dulu ini harus ke arah mana, terus manajemen seperti apa, kita sudah punya ya. Di Mediscare Health Trainer Class itu sudah paket lengkap, branding, marketing, kemudian ada menganalisa peluang, jadi manajemen SDM, keuangan, begitu ya, sampai pengelolaan media sosial, begitu ya, sampai pengelolaan media sosial, mau berjualan di marketplace, mau membuat konten yang bagus, itu semua sudah diajarkan, dan itu cuma 3 hari aja. Gitu ya, nggak seperti kita dulu bertahun-tahun sampai 5 tahun ya jatuh bangun untuk mencari hal-hal tersebut. Di Health Trainer Class ini cuma 3 hari aja, nanti bisa sudah mendapat paket lengkap. Wajah endorse ya, pasalnya nanti saya dibayar ya endorse-nya. Saya juga. Ya itu solusi yang saya rasa sih sangat dibutuhkan ya teman-teman ya, dan itu sudah kita formulasikan dari pengalaman kita sendiri gitu loh, merasakan gimana buka usaha nggak ada customer, merasakan sulitnya mengelola SDM. Nah itu ya, dulu kita harus istilahnya itu terprosok dulu baru nemu jawabannya. Nah teman-teman sekarang sudah kita fasilitasi ya, nggak usah deh mengalami kepahitan dulu kayak kita, langsung aja kita kasih solusinya biar jalannya itu lebih mulus. Itu ya. Yang kedua tadi apa ya? Ya, pertanyaan kedua, jadi gimana caranya ngurus praktek mandiri tapi ada beberapa perawat yang berpraktek di satu tempat tersebut. Ya, jadi ya. gimana? Mau apa semua harus punya izin praktek juga atau seperti apa? Oke, untuk pastinya sih sebaiknya teman-teman konsul ke dinas kesehatan setempat ya, di Yankesnya seperti apa regulasinya. Karena di beberapa daerah mungkin kebijakannya berbeda-beda, gitu ya. Ada daerah yang memang satu izin praktek ya untuk 1 orang meskipun tempatnya sama, gitu ya. Tapi ada juga yang kebijakannya itu kalau tempatnya sama, ada beberapa orang yang ngurus izin cukup 1 yang bertindak sebagai penanggung jawab utama. Yang lainnya ya sudah otomatis di bawah tanggung jawab dari 1 orang ini. Nah, jadi kayak gitu sebaiknya konsultasi ke Dinkes kota atau kabupaten setempat. Oke, begitu jawabannya yang ini dari Fazzacare, semoga membantu ya. Fazzacare. Ya, dari Fazzacare. Itu kayaknya dari Kalsel deh, kalau nggak salah ya. Kalsel. Bu Ya, halo. Sampai sana nih yang nonton, wah, fansnya medis dari mana saja ini. Lumayan ya. Oke, ya. Kembali nih di judul yang flyer kegiatan podcast kita hari ini, itu kan judulnya adalah dari praktek mandiri menuju startup. Nah, mungkin teman-teman di sini itu masih penasaran ya sebenarnya startup itu apa sih? Begitu ya. Kita jadi perawat kok ngomong masalah startup apa pas atau nggak ketinggian buat kita, atau itu cocok nggak sih sebenarnya buat kita gitu? Ya aslinya sih startup itu salah satu model usaha ya, atau model bisnis yang berkembang atau muncul dan trending itu di sekitar 5-10 tahun terakhir lah di Indonesia gitu ya. Tapi paling terasa sih semenjak ini ada Gojek, nah gitu ya. Nah, Gojek muncul, nah itu ternyata mulai ada startup gitu ya. Oke, jadi yang namanya startup itu bukan aplikasi smartphone, nah itu yang harus dipegang ya. Bukan juga judul film Korea aja. Judul film Korea ada ya. Ada. Jadi bukan aplikasi smartphone. Jadi startup itu adalah suatu rintisan bisnis atau bisnis rintisan. Namanya juga startup, baru memulai gitu ya. Suatu bisnis rintisan dengan model tata kelola, itulah yang membedakan dengan bisnis lainnya adalah dengan model tata kelola itu yang sangat serba efektif, serba efisien. Tujuannya apa? Supaya model bisnis dan perputaran ekonominya itu segera muter dan segera berkembang segera mungkin. Nah, supaya bisa begitu, maka startup ini itu ya, syarat karakteristiknya 1 itu harus berorientasi pada pengembangan bisnis dengan cepat. 2 itu harus aktif bersinergi dengan startup lain, saling mensupport gitu ya, kolaborasi. Terus yang ketiga adalah personilnya. Nah, itu semua harus memang
impact base ya, jadi kinerjanya itu harus benar-benar punya impact yang nyata dan multitasking. Nah gitu ya modelnya. Jadi orangnya nggak perlu banyak-banyak, kolaborasinya yang banyak. Nah sehingga akhirnya perputarannya itu jauh lebih cepat, perkembangannya itu jauh lebih bagus. Nanti ya bahasan startup ini mungkin memang belum, apalagi di bangku kuliah tidak banyak dibahas gitu ya. Hanya masalah nurse-trainer. Kemudian kalau teman-teman beberapa kali saya ketemu dengan mahasiswa keperawatan, nurse-trainer ya sudah buka praktek aja, pikirannya ke situ gitu. Padahal sebenarnya ya bisa dikembangkan bisnisnya, usahanya sampai menjadi startup, sampai bisa dikenal gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih itu sesuatu yang sifatnya sangat personal dan kasuistik ya. Mungkin ada teman-teman itu yang begitu buka praktek, terus pastinya langsung banyak, langsung rame, semua dikerjakan sendiri dan nyaman dengan itu. Ya, let's say, silakan gitu kan. Tapi mungkin ada yang punya ini ya, punya rasa ingin tahu, terus jiwanya itu selalu berjiwa kayak mengembangkan hal yang baru. Nah gitu kan, itu juga bisa gitu loh. Dan salah satu arahnya memang dikembangkan menjadi startup di bidang kesehatan. Nah, itu deh. Oke. Tapi anehnya ini ya, yaitu bahasan startup atau Pediscare sebagai startup ini kan, ya bahasa startup itu tidak banyak dikenal gitu ya, masih di dunia kesehatan sendiri, terutama keperawatan itu nggak banyak dikenal gitu. Tapi ketika kita memasukkan ke kontes kita, Pak Hasim ya, Kak Hasim memasukkan ke kontes, ya kompetisi bisnis, membawa nama Pediscare, kemudian memperkenalkan bidang usaha yang kita miliki, kok menang gitu loh. Nah itu ternyata pandangan publik terhadap bisnis kesehatan seperti kita itu seperti apa sih? Oke. Nah pertanyaannya yang bagus banget ya, dan saya rasa sih relate dengan situasi terkini di dunia perstartupan Indonesia. Kalau dulu ya mungkin zaman-zaman sebelum COVID atau saat COVID itu startup yang dicari itu adalah startup yang cepat menguruk duit. Nah cepat ngumpulin duit gitu ya, itu yang dicari. Nah tapi sekarang trennya adalah startup itu adalah bisnis-bisnis yang impactful, artinya banyak kontribusi ke masyarakat dan lingkungan. Nah gitu ya. Nah kebetulan kita di Pediscare kan sangat concern sekali nih untuk memberikan pelayanan terbaik pada pasien diabetes, pasien dengan luka, terus juga dengan perkembangan yang tadi aku sebutkan, sinyal-sinyal itu kan kita sekarang jadi memberikan pelayanan untuk pasien lansia, stroke, pasien jantung gitu kan, yang mana selama ini mereka ini memang mencari solusi tapi nggak ketemu jawabannya. Nah disitulah Pediscare datang nih sebagai solusi, memberikan perawatan di rumah ya yang berkualitas bagi pasien-pasien ini. Nah disitulah impactnya yang akhirnya menjadikan value atau nilai dari bisnis kesehatan ini tinggi gitu dan banyak diapresiasi. Terus lapangan pekerjaan ya, nah itu juga otomatis nih, kita di 2015 hanya bertiga gitu ya personilnya, sekarang kita sudah lebih dari 50 orang, artinya membuka banyak peluang kerja dan kesejahteraan ya bagi teman-teman perawat dan tenaga kesehatan yang lain juga. Nah itu impact atau value ya yang dilihat di startup zaman now. Jadi nggak cuma yang orientasinya itu materi dulu gitu. Ngomong-ngomong ikut apa aja sih kemarin kompetisinya? Ya. 2023 ini ya? Ya 2023. Sebenarnya sih kita aktif ikut ya berbagai kompetisi, ada inkubator, akselerator gitu kan. Itu mulai 2019 itu yang pertama kita ikut ya di Universitas Brawijaya, waktu itu di Badan Inkubasi dan Inovasi Wirausaha gitu ya. Itu pertama kalinya kita nyemplung ke dunia UMKM itu di situ. Terus 2022 dan 2023 kita banyak ikut ya, termasuk Satu Indonesia Awards itu 2019. Kemudian juga ada E4T-Trainer itu 2020 ya kalau nggak salah ya. 2020 E4T-Trainer ya. E4T-Trainer itu kompetisi model bisnis nasional. Terus 2023 kita yang paling banyak memang ya. Kita mendapatkan pemenang di Next Space, itu kompetisi startup dalam event besar IDEA Fest di Jakarta Convention Center kemarin. Terus kita juga dapat Fight for Access ya, akselerator ini di bawah WHO funding utamanya. Itu kita
akses ya. Ya, FFA, Fight for Access. Di situ kita dapat pendanaan ya, dapat mentoring juga ya, gitu kan, dapat networking juga ya di Fight for Access ini. Sama yang terakhir kemarin adalah Venture Factory for Scholars. Jadi suatu kompetisi sekaligus juga inkubator gitu ya bagi bisnis yang punya landasan ilmiah ya, berbasis ilmu pengetahuan lah. Nah itu kita juga dapat 10 terbaik nasional. Lumayan sih jadi yang kita dapat. Gitu tuh yang ikut memang dari kesehatan aja atau gimana? Nah itu asiknya ya kalau kita masuk ke inkubator, akselerator dan kompetisi startup. Kita ketemu dengan teman-teman pegiat startup dari berbagai macam bidang. Ya, yang paling banyak tentu kuliner ya, food and beverage. Ada juga yang teknologi base gitu ya, teknologi kesehatan, keuangan, AI itu ketemu. Ada juga yang di bidang art ya, seni itu juga ada. Bervariasi banget ya. Art and craft. Jadi kita kayak gimana ya, terbuka banget ya wawasan dan seru gitu mendapat cerita yang unik-unik dari masing-masing para founder ini. Yang dari perawat lain ada nggak yang ikut? Nah, kalau untuk perawat dan tenaga kesehatan secara umum sih mungkin pernah ketemu ya, tapi belum terlihat suatu konsep yang memang bisa ini ya membuat dia itu melaju gitu loh. Mungkin masih mencari bentuk, mencari pola, masih agak bingung mengembangkan gitu ya. Sehingga akhirnya kalau untuk yang top 3, top 10 itu kita jarang banget sih ketemu teman-teman yang dari kesehatan. Wah, berarti sebenarnya berpeluang banget ya kalau teman-teman perawat atau tenaga kesehatan lain ikut, kemudian memberikan konsep yang value-nya benar-benar bagus ya di dunia kesehatan dan itu bagus untuk di masyarakat, itu benar-benar sangat bisa dimasukkan ya kalau di kompetisi-kompetisi seperti itu. Ya, dan aku yakin ya di setiap bidang teman-teman itu pasti ketemu problem di masyarakat sebenarnya. Kalau istilah kita di sana itu pain point ya, titik yang painful buat masyarakat itu mesti ada deh relate dengan bidang ilmu teman-teman masing-masing. Contoh yang di kebidanan, pasti banyak tuh masalah seputar ibu dan anak. Teman-teman yang di bidang kegawat daruratan juga banyak banget tuh problem seputar emergency care ya, baik itu di rumah sakit maupun pre-hospital banyak gitu ya. Terus teman-teman di bidang kesehatan mental, apalagi itu sekarang termasuk salah satu bidang kesehatan yang kayaknya lagi cantik-cantiknya gitu ya untuk dilihat, karena potensi masalah kesehatan mental ini juga lagi meningkat banget sekarang. Jadi banyak teman-teman yang punya background kesehatan ya untuk menjadi startup itu value yang bisa Anda munculkan, bisa dikembangkan menjadi bisnis itu banyak banget. Nah, banyak ngobrol aja sih ya, dan kita di Pedis juga senang ya kalau ada teman-teman yang punya value yang ingin dikembangkan, melihat problem yang belum ketemu solusinya. Kita senang banget nih untuk sharing-sharing dan gimana caranya ya mengolah ini menjadi suatu startup atau ya solusi tapi juga bernilai bisnis. Oke, ya. Sebelum kita ngulik-ngulik tentang tipsnya, tips dan triknya Pak Hasim, Kak Hasim, ya, kok bisa beberapa kali itu selalu mendapatkan tempat ya atau winner atau menang begitu ya di kompetisi itu apa? Kita baca dulu nih komen dari atau pertanyaan dari teman-teman followers ya yang join hari ini. Dari ini ya lagi ya, dari waiting for day 4 ya. Oke. Ini hanya militan nih. Ini ada yang minta apa? Minta apa? Join gabung tapi Oh ya, mau nih bro. tapi gimana? Dari HP ini atau nanti ya? Gak usah. Coba aja nanti kita jawab dulu pertanyaannya. Pertanyaan ini kan untuk entrepreneur itu izinnya usaha, apakah boleh menggunakan PT? Jika boleh menggunakan PT, KBRI berapa yang pas atau tepat? Oke, itu ya. Oke, ya jadi bentuk badan usaha itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada badan usaha perorangan, ada sudah bisa sekarang. Jadi nggak harus rame-rame gitu ya dengan banyak pemodal. Satu orang pun sudah bisa ya menjadi badan usaha perorangan. Terus selain itu ada juga koperasi. Nah itu juga suatu badan usaha gitu ya. Ada juga yang seperti tadi PT ada. PT pun ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ada juga CV. Nah gitu ya. Ada CV. Terus ada juga yang di luar itu foundation atau yayasan. Nah itu juga bisa. Nah masing-masing memang ada plus minus dan ada
arahnya sendiri itu ya. Kalau PT itu cenderung gimana sih, CV, yayasan itu ada arahnya sendiri. Nah nanti silahkan bisa googling lah teman-teman, saya rasa ya sudah banyak informasi tentang itu. Terus kalau mau lebih intens lagi, silahkan kita juga membuka teman-teman untuk bergabung di Helpreneur Class. Itu termasuk salah satu materi ya terkait dengan legalitas dan badan usaha. Oke, begitu Kak ya tentang pertanyaan masalah PT dan KBLI. Kemudian nih ada yang komen nih. Sebentar. Literally me time-nya orang saintifik. Waduh, kita orang saintifik ya? Maksudnya? Literally? Me time-nya kita kayak gini gitu ya. Bukan sih, sebenarnya ini kita pengen berbagi aja dengan lebih santai ya dengan teman-teman followers Pediscare gitu ya. Tapi aku setuju sih dengan yang tadi. Kenapa? Jadi kalau sekarang kita itu nongkrong atau ngopi ya, kalau bisa bahasanya. Nah itu yang kasih berbobot dan punya impact gitu loh ya, nggak cuma sekedar gibah-gibah ngomong gitu kan. Ya benar sih, kita lebih banyak istilahnya belajar dari orang lain, mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain, itu akan lebih asik sih. Nanti next ya, doain aja kalau podcast ini banyak yang nonton, banyak yang komennya positif juga, nanti kita bisa undang teman-teman yang lain juga gabung di podcast ini biar istilahnya ya banyak obrolan kita yang bisa bermanfaat ya untuk teman-teman followers Pediscare gitu. Kalau diajak follow lah ya. Kalau ya follow boleh. Kalau mau lihat nanti di YouTube-nya Pediscare ya. Oke, terima kasih berkat Helpreneur Home Care kita lebih terarah dan pastinya ramai pasiennya. Alhamdulillah ini dari alumni Helpreneur. Ya, alumni Helpreneur ya. Jadi teman-teman kemarin alumni Helpreneur mengirim komen terima kasih W2 Care. W2 Care. Ini angkatan kedua di Jakarta. Iya. Yang kedua ya. Iya, Mas Andre itu ya. Iya. Andre sama Mas Wahyu. Pas kemarin ketemu waktu setelah event Next Space ya. Iya, Next Space kita menang tuh juara 1 ketemu di Post Blok di Melawai. Post Blok ya. Juga tuh halo semua W2 Care ya, semangat terus. Oke, ini kemudian ada pertanyaan dari Kak Mercy Eka Putri. Kak izin nanya, kalau mau buka praktek mandiri, sementara kita juga ada kerjaan utama. Nah, gimana nih cara membagi waktunya Kak? Monggo, bisa dijawab. Ya, praktek mandiri idealnya ya memang punya pola jadwal pelayanan tuh yang teratur ya. Nah, kalau teman-teman semua kebetulan dinasnya itu masih PSN ya, pagi sore malam, ya berarti harus cari cara gimana supaya bukanya itu bisa teratur. Nah, salah satunya apa? Praktek mandirinya jangan 1 orang, tapi bisa 2 atau 3 orang, bisa ke tempat yang sama. Kenapa? Supaya ketika salah satu dinas nih, yang lain yang pas gak dinas bisa tetap memberikan pelayanan gitu ya. Nah kalau teman-teman yang dinasnya sudah teratur ya, misal di Poli atau di Oka itu kan pagi terus gitu ya, nah itu lebih enak, jadi sore sampai malam bisa fokus di praktek. Nah seperti kita di Pediscare ini kebetulan saya juga seorang tenaga pengajar ya di perguruan tinggi negeri di Universitas Brawijaya, kan nggak mungkin gitu kan menjalankan sendiri dengan segala tugas kampus. Nah akhirnya kita merekrut tim ya, dan teman-teman yang lain kita ajak untuk bergabung. Dan yang kita ajak pun akhirnya multi talenta. Ada yang memang jago ngerawat luka, ada juga yang jagonya itu ngelola sosmed, bikin konten, ada juga yang jagonya itu marketing. Nah itu kita ajak semua nih untuk bergabung di satu rumah di Pediscare, sehingga akhirnya aktivitas bisa berjalan ya dengan rutinitas yang baik dan terjaga. Jadi customer kalau nyari kita nggak sulit gitu loh. Kadang buka, kadang tutup kan pusing juga ya. Oke, menarik ya. Jadi mungkin waktunya bikin tim nih. Ya betul. Bikin tim. Kalau sudah bikin tim, nanti PR-nya adalah belajar bagaimana cara mengelola tim. Nah itu ya. Betul. Satu orang bingung, tapi banyak orang juga akan lebih bingung dah. Kalau nggak dikelola ya. Kalau nggak dikelola dengan baik, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Alfian 25. Ke depan akan IPO di sekuritas kayak startup lain nggak Mas? Wah. Kalau IPO sih siapa yang nggak mau ya, gitu kan. Cuman jalan untuk menuju IPO kan sangat panjang ya, dan itu another level banget dari mengelola suatu startup, gitu kan. Kita sudah harus leading di level nasional.
kita sudah harus menerima sekian level of investment atau investasi gitu ya. Yang mana sekarang kalau kita di Mediscape sih sedang ya mencari investor eksternal kita yang pertama gitu ya. So far kita sudah sangat banyak terbantu melalui kegiatan akselerator dan inkubator. Nah tapi itu saya rasa satu goal yang sangat bagus ya untuk menjadi suatu startup yang IPO. Doain ya. Atau mau bergabung untuk membuat impian itu bisa terwujud, monggo ya. Boleh tuh. Luar biasa nih. Terus ada Alfian Bokir. Nggak tahu, Alfian 25. Oh iya kayaknya itu. Mungkin ya. Nah, pertanyaan tadi sudah. Kita kembali lagi nih. Kira-kira Kak Hasim ya. Kak Hasim bagi tips dan trik dong gitu ya. Kalau misalnya kita ikut pengen mau coba kompetisi bisnis seperti itu, biar bisa ya confidence, kemudian insya Allah bisa menang gitu ya. Itu tips dan triknya apa? Oke, jadi teman-teman kabar baiknya adalah gitu ya, bagi kita yang kepingin nih membuat startup gitu ya, sekarang itu jalannya terbuka lebar banget, mulai dari inkubator, akselerator hingga kompetisi. Nah itu bertebaran di mana-mana. Tinggal follow aja akun-akun yang memang concern di situ atau langsung googling ya. Nah nanti akan ketemu tuh inkubator, akselerator dan kompetisi. Nah kalau memang nih menargetkan ya untuk mencapai sesuatu di situ, teman-teman harus pahami betul ya dari penyelenggaranya itu arahnya kemana sih gitu loh ya. Apakah ke bisnis plan ataukah ke impact dari bisnisnya gitu ya, ataukah memang ke arah teknologinya. Nah itu Anda harus kenali betul ya dari event yang akan Anda ikuti. Nah dari situ nanti baru kita explore ya dari startup kita itu sisi yang memang relate ke bidang yang menjadi highlight dari kompetisinya gitu ya. Nah dari situ nanti kita akan bisa lebih stand up ya ketika ada proses penilaian. Nah itu yang pertama dulu ya. Jadi kesesuaian antara apa yang kita ajukan di kompetisi itu dengan memang arah dari kompetisinya sendiri itu harus inline. Nah terus yang kedua, memang peran dari founder itu krusial banget. Dari founder? Iya. Jadi founder itu kan akan membawa nama startupnya nih di depan dewan juri. Nah berarti harus benar-benar menjiwai gitu loh ya dari startupnya. Mulai dari hulu ke hilirnya, mulai dari masalah apa yang ingin diselesaikan, bagaimana strategi menyelesaikannya gitu ya, dan bagaimana strategi supaya kedepannya terus berkembang. Nah itu harus benar-benar terjiwai nih oleh foundernya gitu ya. Nah yang ketiga adalah media yang kita pakai untuk mendisplay startup kita. Nah kadang dia minta video, kadang dia minta narasi ya berupa paragraf, kadang mintanya slide, nah atau deck namanya ya. Nah itu kita juga harus akhirnya belajar ya bagaimana membuat video company profile yang singkat tapi menarik. Nah kan gitu. Kalau narasi bagaimana merangkai kata-kata biar flow ide-nya itu bagus. Kalau mau bikin pitch deck ya atau PowerPoint, nah harus kayak gimana PowerPoint-nya. Nah itu semua juga kita akhirnya harus belajar. Gak bisa modal yakin terus bikin ya. Juga ada pendekatan dan ilmunya. Nah sekali lagi itu juga akan kita masukkan nih di konten benar-benar kelas kita gitu ya, buat teman-teman. Jadi benar-benar pakai lengkap ya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya presentasi di depan dewan juri gitu, kemudian slide-nya seperti slide kuliah gitu ya. Oh iya. Banyak narasinya, menceritakan masalah definisi aja gitu. Nggak masuk ya. Teoritis nggak bisa. Terus dari Microsoft Word di copy paste ke PowerPoint itu suatu zong banget ya, pasti nggak akan dapat penilaian yang bagus. Oke. Jadi juga kalian mendesain biar tampilan visualnya bagus, itu juga diperlukan ya. Oke. Nah itu juga kesempatan banget nih buat teman-teman di rumah berarti ya. Artinya ketika di kuliah kemudian memang concern untuk punya jiwa yang memang ingin menekuni masalah pendesainan, kemudian visualisasi di presentasi dan sebagainya, itu bisa benar-benar ditingkatkan juga gitu ya. Bukan hanya ilmu yang receh, sebenarnya bukan ilmu yang receh, tapi itu bisa berguna nantinya ketika Anda sudah lulus dan Anda bisa menggunakannya sebagai suatu hal yang bernilai dan menjual gitu. Dan itu cocok sih kayaknya ya dengan karakteristik teman-teman nakes milenial dan Gen Z yang lebih kreatif, lebih banyak ide gitu kan.
dan nggak suka terkurung lah dalam rutinitas. Nah itu ya, itu kayaknya menjadi satu lembaran-lembaran baru ya yang asik banget untuk dijelajahi oleh teman-teman zaman now nih. Ya, betul. Oke, kadang kan soalnya kalau lagi bikin tugas itu ya, cuma desain gini aja gitu ya, gampang. Sebenarnya itu malah suatu ilmu yang harus dikembangkan teman-teman ya. Oke, kemudian nih, karena waktu kita sudah tinggal 7 menit lagi, ya, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Hasyim. Apa pesan-pesan yang bisa Kak Hasyim sampaikan ya ke teman-teman, mungkin ini mahasiswa keperawatan atau fresh graduate atau mungkin memang perawat-perawat yang di luar sana, agar apa ya, kalau sudah punya keinginan berentrepreneur itu jangan dipendam, tapi kalau bisa bagaimana untuk lebih dikembangkan lagi dan lebih semangat untuk mengembangkan, biar kita nggak sendirian teman-teman untuk mengembangkan startup di bidang keperawatan gitu. Ya itu sudah setuju ya. Jadi kasih lah. Udah bagus ya itu pesannya ya. Ya tambahan aja sih ya dari aku. Jadi teman-teman sekarang dunia kesehatan gitu kan terus berkembang ya. Terus berbagai masalah kesehatan itu banyak banget yang butuh solusi gitu loh. Yang mana solusinya itu nggak terwakili oleh sistem yang sudah ada. Nah itu potensi kita sebenarnya untuk berkontribusi dan berkreasi sekaligus aktualisasi diri. Nah itu ya, maka jadilah orang-orang itu yang satu itu peka terhadap masalah ya di bidang kesehatan, entah itu Anda bidan, perawat, dokter, farmasi, pekalah terhadap masalah-masalah yang masih menggelayuti masyarakat kita. Terus yang kedua, selain peka, Anda juga harus inovatif, solutif. Coba nih membuat solusi gitu ya, membuat solusi. Dan yang terakhir adalah long life learning, jadi selalu terus belajar. Nggak cuma belajarnya di kesehatan, tapi juga belajar menjadi founder, belajar ilmu manajemen bisnis gitu ya, sehingga kalau sudah disinergikan hasilnya akan keren banget. Anda peka terhadap masalah, Anda inovatif dan solutif, dan Anda pintar mengelolanya gitu ya, menjadi suatu startup, bisnis ataupun praktek mandiri lah, tapi yang bermanfaat dan berimpact. Impactnya untuk Anda lebih sejahtera, lebih dikenal, impact untuk masyarakat lebih sehat, lebih punya harapan gitu kan terhadap kesehatannya dan orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Oke, itu ya dicatat ya, ada berapa poin tadi, saya nggak mencatat. 3. Diulang lagi mak. Poin-poinnya diulang. Ya kan nih, kalau misalnya sudah penasaran ya, nanti bisa dilihat lagi di YouTube karena ini juga nanti akan ya kan dimasukkan di YouTube ya. Oh ya nanti deh nggak apa-apa. Ini nge-save juga Pak ini. Oke, sudah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti silahkan teman Pediscare ya, tim Pediscare akan membuat polling ya, kira-kira kalau kita ngadain kegiatan podcast lagi mau bahas tentang apa Ya, gitu okay. ya. Jadi kita akan istilahnya menjawab nih dari keresahan teman-teman ya atau followers Pediscare, pengen bahas tentang apa sih gitu, dan siapa bintang yang mau kita undang. Apakah kita berdua lagi? Nggak masalah ya. Masih ada berapa? Saja. Yang Udah, komen? tinggal dikit. Yang Komen ya, masih ada ya? Masih ada Pak. Oh, iya. Ada ya. Oh iya. Mungkin tinggal sisa berapa waktu lagi, coba di aja. Oke, ada yang komen. Tadi yang tim sudah. Kemudian ini dari Kak Andi Timbalan, terima kasih atas ilmu yang diberikan sehingga bisa membuka wawasan bagi kami yang ingin memulai menjadi nursepreneurship dengan terarah. Sama-sama, semangat terus ya. Kemudian dari Kak Andi Timbalino, semoga tahun depan bisa bertemu secara langsung melalui pelatihan yang diadakan Pediscare. Amin. Oh ini mau rencana ikut apa nih? Kak Andi Timbalino nih. Kita di tanggal berapa? Awal Desember. Oh awal Desember kita ada kegiatan Entrepreneur Class ya, secara online. Jadi bisa diikuti teman-teman ya dari mana saja. Itu di tanggal 1 sampai 3 Desember gitu ya, secara online. 3 hari full ya, di situ banyak materi tadi yang sudah disampaikan, kemudian juga banyak bonus-bonus juga. Bonusnya berupa apa aja bonusnya? NIB. Ada pembuatan NIB ya. Gratis ekor keperawatan luka. Kemudian gratis ekor keperawatan luka. Kemudian kemarin apa?
tutorial. Tutorial ya dari tim Pediscare, ada tutorial membuat marketplace gitu, kemudian tutorial untuk membuat konten dan sebagainya. Itu nanti teman-teman juga dapat, dan teman-teman juga dapat bonus template gratis. Misalnya template untuk presentasi ya, template untuk membuat konten di sosial media. Jadi sudah nggak bingung lagi, nanti setelah ikut Healthpreneur Class sudah pakai lengkap, langsung bisa posting dengan bagus begitu. Januari, nah Di Januari ada apa kita? 11 Januari, nah, Oh ya. ada pelatihan perawatan luka CWCCA ya, akreditasi oleh Kemenkes. Tanggalnya pas banget ya, 11 Januari bertemu. 11 Januari CWCA yang boleh main yang mau main ke Malang boleh ikut itu ya. Nanti plus bonusnya adalah bisa jalan-jalan kalau masih ada, tapi ya banyak bunga tabebuya yang lagi berkembang di Malang. Bagus banget buat foto-foto. Oke, Pantun saya yang terakhir. asik, Wih, kalau ada sumur di ladang, cakep, jangan lupa menumpang mandi. cakep, Kalau nanti sudah di jalan pulang, cakep, jangan lupa sayang-sayangan lagi. cakep, bro. Gimana gitu ya pantunnya ya? Kan berubah, sudah bukan pantun, nanti sudah pantun di rumah gitu ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya dan joinnya di siang hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa pantengin terus sosial medianya Pediscare ya, agar tidak ketinggalan semua info-info dari Pediscare Malang. Oke. Pediscare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Assalamualaikum.